Haleluya. Glory, haleluya. Amen. Haleluya. Glory. Inilah kasih Tuhan yang diberikan kepada kita pada waktu yang indah ini. Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kepada kita sukacita, memberi kepada kita damai. Haleluya. Haleluya. Memberi kepada kita pikiran yang sehat dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kita. Itulah sebabnya kita bisa bekerja selalu di dalam ladangnya Tuhan untuk berusaha benar-benar dan memiliki kekuatan, ya, power yang full untuk bekerja, ya, segiat-giatnya, sekuat-kuatnya, sekuat tenaga kita untuk bekerja, untuk melakukan firman Tuhan yang sempurna ini. Inilah yang membuat hidup kita, ya, selaras dengan firman Tuhan, dan inilah yang membuat jiwa kita yang menjadi sempurna. Setiap manusia selalu mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap manusia yang mau datang kepadanya, sehingga manusia tersebut disempurnakan menjadi sosok seorang manusia yang sempurna. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Jadi itulah sebabnya Tuhan menyediakan sebuah jalan bagi setiap orang yang percaya, supaya benar-benar berjalan dari jalan yang sudah disediakan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan. Dan Tuhan menyediakan di sepanjang perjalanan tersebut adalah makanan-makanan rohani yang sempurna, sampai menuju kepada tanah perjanjian. Haleluya. Itulah sebabnya ketika mempelai wanita dimateraikan, itu sudah dijamin keselamatan sampai pada hari penebusan. Haleluya. Glory. Dan kita melihat di zaman ini betapa buruknya yang sedang berlangsung di setiap antar negara. Kita melihat politikus dan politik-politik yang busuk sedang menimpa negara-negara kita ini. Dan kita melihat peristiwa tersebut berlangsung di zaman ini, penuh dengan perpolitikan. Gak perlu lagi dibahas firman Tuhan, tetapi politik, partai-partai di mana-mana, ya, pencalonan di mana-mana. Dan itulah sebuah kepemimpinan di antar negara ini. Tetapi kepemimpinan kita adalah hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita adalah defenden, tidak bercampur dengan politik yang busuk. Haleluya. Jadi Tuhan sudah menentukan setiap orang, ya, dan Tuhan sudah memilih setiap orang, dan sudah diadopsi karena sudah dipilih sebelum dasar dunia ada untuk melakukan hal-hal yang berasal dari surgawi. Makanan anak-anak Kristus di akhir zaman, mempelai wanita harus melakukan hal-hal yang berasal daripada Bapa kita, bukan berasal dari dunia ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu apa yang diperlukan manusia di muka bumi, tetapi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan menciptakan segala jenis, ya, tumbuh-tumbuhan yang sedang Dia ciptakan. Itu tidak pernah bertentangan dengan manusia. Tetapi kita lihat ketika terjadi penyilangan, disinilah Tuhan murka. Disinilah Tuhan benci untuk melihat manusia yang sedang membuat penyilangan, baik makanan, baik pun ternak, ya, dan lain sebagainya. Terlebih firman. Firmanlah yang tidak bisa disilangkan dan tidak bisa disatukan antar dunia dan terang, antara gelap dan terang, antara firman
firman Tuhan dengan konsep manusia itu tidak bisa dicampurkan. Kalau itu dicampurkan, maka Allah akan benci. Muak. Dia akan tentu murka. Haleluya. Itulah tidak bisa dicampurkan antara politik dengan firman Tuhan. Sekarang kita lihat di setiap gereja-gereja organisasi sudah mencampurkan partai-partai dengan keagamaan. Haleluya. Bisakah itu dicampurkan? Itu tidak bisa dicampurkan. Kalau itu sudah dicampurkan, disatukan, berarti itu akan terjadi di dalamnya penyilangan antara politik dunia dan juga dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan beranjak dan meninggalkan. Itulah sebabnya Allah meninggalkan setiap gereja dan denominasi yang mencampurkan antara politik dengan firman Tuhan. Dan kita melihat perjalanan Israel. Siapakah yang mencampurkan, menyilangkan antara politik dengan firman? Kita lihat apa yang sedang terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Dan kita akan bahas di sini. Haleluya. Jadi itulah Allah tidak pernah mengubah pikirannya sendiri. Allah tidak pernah mengubah pikirannya terhadap apa? Terhadap firman-Nya. Apa yang diucapkan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, glory. Dan setiap orang percaya dan saling membantu dan saling mengasihi satu dengan lain. Haleluya. Saling membantu. Kita melihat bila ada saudara-saudara yang sedang mengalami kemiskinan atau tidak bisa mendapatkan nafkah sehari-hari, dan setiap mempelai wanita akan saling membantu dan saling memperhatikan satu dengan lain. Haleluya, glory. Kita langsung saja kita buka kitab kita yang tertulis di kitab Ulangan, di kitab Bilangan. Di kitab Bilangan 22 ayat 31. Haleluya. Kitab Bilangan 22 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dan dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, setiap firman Tuhan tidak akan bisa gagal. Dan apa yang kau ucapkan dan apa yang kau janjikan Tuhan, itu akan nyata tepat pada waktunya. Dan Engkau Tuhan akan menepati setiap janji-Mu. Bapa yang baik, Engkau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau sudah menyingkapkan kepada kami Tuhan apa yang dulunya terselubung sehingga tersingkap dia kejam. Kami adalah Tuhan anak Raja Wali yang memiliki mata yang tajam Tuhan, yang dapat melihat dan dapat mengetahui Tuhan antara yang gelap dan terang. Dan di mana terang-Mu Tuhan tampil dia kejaman untuk sebagai makanan anak-anak Raja Wali-Mu dia kejaman ini Tuhan, mempelai wanita-Mu yang sejati. Itulah firman Tuhan yang Kau hidangkan bagi kami, untuk supaya kami Tuhan selaras dengan firman-Mu dan berjalan Tuhan di atas batu karang teguh. Dan Engkau membangun Tuhan di atas batu karang teguh yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh angin, baik pun badai Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu melatih kami siang dan malam, untuk supaya semakin tinggi Tuhan, semakin naik tinggi, dan tidak bisa dinyamai oleh burung manapun Tuhan. Tetapi Engkau sudah menetapkan, dan Engkau Tuhan sudah menentukan kami untuk melakukan
kehendak-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Semuanya adalah kasih yang sempurna Engkau limpahkan atas kami. Engkau adalah Tuhan, Roh Kudus-Mu adalah materai sendiri yang menutup batu utama itu Tuhan. Di mana ada di dalamnya iman sampai kasih akan saudara-saudara. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu kepada mempelai wanita-Mu. Sebagaimana domba-domba Tuhan yang sudah ketentukan dan tidak bisa satupun hilang dari tengah-tengah mereka. Engkau akan mencari Tuhan dan memanggil, dan setiap domba pasti mengenal suara Tuhan, pengembalanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengasihi saudara-saudara kami, dan kami Tuhan saling mendoakan satu yang lain. Bila yang sakit Tuhan, bila Engkau menyembuhkan. Bila ada yang lemah Tuhan, bila Engkau menguatkan. Terima kasih Bapak. Di mana Engkau berkata di Mazmur Tuhan 103, 1 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Terima kasih Bapak. Itu nyata kami terima di akhir zaman. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan apa yang kita baca di Bilangan, ya, di Bilangan pasal 22 ayat 31 ini. Di sini adalah tentang berbicara dengan Bileam. Bileam adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Bileam bukanlah seorang penyembah berhala. Dan Bileam bukanlah seorang tukang tenung. Tetapi Bileam adalah seorang nabi. Seorang nabinya Tuhan. Haleluya. Sekalipun dia menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi ketika Tuhan menentukan pada waktu itu untuk melakukan segala sesuatu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dia harus kerjakan. Tuhan sudah menentukan itu. Tuhan sudah menetapkan dia pada posisi yang sudah ditentukan pada waktunya. Haleluya. Jadi kita mengerti siapa kepribadian Bileam, tetapi kita juga akan mengerti kapan dan saat mana Bileam diutus oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Haleluya. Jadi kita lihat ketika Israel di dalam perjalanan mereka, ya, ketika Israel di jalan perjalanan mereka keluar dari Mesir dan pergi ke Palestina, dan dari Mesir, ya, dan Tuhan menyertai mereka, dan setiap musuh mereka kalahkan. Haleluya. Mereka kalahkan. Dan siapakah Bileam sebenarnya? Dia adalah orang Israel. Sama seperti Musa. Mereka adalah golongan dari keturunan Abraham. Mereka adalah turunan dari Yakub. Itulah sebabnya mereka dinamai adalah bangsa Israel. Siapakah Israel yang sesungguhnya? Israel yang sesungguhnya adalah Yakub, yang memiliki anak 12 suku. Haleluya. Jadi mereka adalah keturunan dari Yakub, sehingga mereka dinamai adalah anak Israel. Haleluya. Dan sudah kita tahu
khotbah kita pada waktu yang indah ini adalah, apakah Allah pernah mengubah pikirannya terhadap firman-Nya? Itu adalah subjek kita pada waktu yang indah ini. Haleluya. Jadi kita lihat inilah ya Allah yang sudah menetapkan janjinya. Menetapkan janji atau ya menetapkan janjinya atau mengabulkan segala sesuatu apa yang dikehendaki oleh orang-orang percaya di zaman dulu. Di setiap perjalanan mereka, Tuhan akan menentukan setiap pekerjaan bagi bangsa Israel. Jadi itulah sebabnya firman-Nya yang sudah dijanjikan tidak pernah meninggalkan Israel. Dan kita lihat di Kejadian 19 ayat 36, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Kita harus pikirkan ini. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Dan Kejadian 19 ayat 37, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah papa orang Moab yang sekarang. Jadi kita lihat, kita bandingkan perjalanan Bileam ya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan sampai ke tanah perjanjian, apa yang sedang Tuhan bicarakan kepada mereka. Haleluya. Dan siapa kepribadian Korah? Dan siapa kepribadian Datan? Dan siapa kepribadian Musa? Dan siapa kepribadian Bileam? Ketika bangsa itu dibawa keluar dari Mesir, ya, ada sebagian yang bersungut-sungut di perjalanan. Tetapi Tuhan sudah katakan kepada Bileam, dan Tuhan sudah katakan kepada Musa. Dan Bileam mendapatkan penglihatan. Jadi kenapa dikatakan di Kejadian 19 ayat 36, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Saya sudah katakan tadi bahwa Yakub adalah Israel. Dan keturunannya ada 12. Itulah sebabnya dikatakan 12 suku. Jadi Lot, siapakah kepribadian Lot? Haleluya. Abraham bukan berarti satu dengan Lot. Abraham yang melahirkan Ishak dan Ishak melahirkan Yakub. Jadi Abraham berselisih, Abraham berselisih dengan Lot. Disinilah perbandingannya antara orang benar dan orang yang tidak benar. Antara gereja mempelai wanita yang sejati, ya, dengan gereja organisasi. Haleluya. Itulah sebabnya Bileam tidak pernah menyembah Allah yang lain selain daripada Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya. Tidak ada yang lain selain daripada Allah sendiri, yaitu Allah yang disembah oleh Israel. Haleluya. Dan hal yang sama juga, siapakah yang disembah oleh orang Moab? Siapakah yang disembah oleh Lot? Hanya satu juga. Siapa yang disembah oleh Abraham? Itulah yang disembah Lot. Itulah yang disembah orang Moab. Orang Moab bukanlah penyembah berhala.
Ya. Haleluya. Tetapi ketika Lot berpisah dengan Abraham, maka dia mendirikan sebuah organisasi yang bertentangan dengan firman, yang menyilangkan antara gelap dan terang. Tetapi kepribadian Abraham, ya, kepribadian Abraham dan Yakub, ya, dan juga Musa adalah independen. Apakah artinya independen? Hanya satu tugas yang bisa dilakukan, tidak bisa lain. Itu tidak akan bisa dicampurkan. Bukan seperti yang di zaman ini, dia adalah seorang camat, ya, dia adalah seorang penes. Tetapi dia adalah seorang pengurus di bidang partai. Itu tidak akan bisa sesuai dengan peraturan pemerintah. Haleluya. Tetapi orang yang sudah ditentukan Tuhan dan dipilih untuk melakukan kebenaran, dia harus melakukan itu seutuhnya dan tidak bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan atau menoleh ke belakang. Haleluya. Jadi ketika kedua anak Lot itu melahirkan anak dan dinamai Moab, dan juga bangsa itu menjadi bangsa Moab. Haleluya. Itulah penyimpangan antara anak-anak Israel dan juga anak-anak Lot. Jadi kita lihat kenapa dikatakan demikian. Kita melihat dari antara kedua sisi ini. Kedua sisi ini kita harus melihat siapakah kepribadian Lot dan siapakah kepribadian Abraham. Dan Israel di perjanjian lama adalah perlambang mempelai wanita di perjanjian baru. Haleluya. Keluar dari dunia, berbaris dalam perjalanan menuju Kanaan. Kanaan yang kita tuju adalah milenium. Bukan berarti Kanaan yang di negara yang seberang sana. Haleluya. Tetapi itu adalah sebuah perlambang. Jadi kita perhatikan Moab di sini adalah perlambang gereja dan Moab. Mereka menyembelih beberapa raja dan menaklukkan musuh-musuh, membunuh semuanya. Ya, mereka lakukan itu. Menguasai negeri itu dan bergerak ke dekat Moab. Jadi Moab sama sekali bukan sebuah bangsa penyembah berhala. Moab adalah bangsa yang melayani Allah yang sama yang dilayani oleh Israel. Haleluya. Glory. Jadi tanah Moab awalnya dimulai dengan anaknya Lot seperti yang sudah kita baca tadi. Jadi melalui anak perempuannya sendiri. Jadi dialah pendiri bangsa itu. Dialah pendiri bangsa itu. Dan sudah mengorganisasikan seperti yang saya bilang tadi. Di sanalah ada selebritisnya dan seterusnya, dan menjadikan sebuah bangsa yang besar, Dan mereka bertambah banyak lewat keturunan Lot, dan bangsa itu semakin besar. Jadi kita lihat sekarang Israel adalah benih dari Abraham. Itulah perbandingannya. Bukan dari Lot,
Jadi Israel kita tahu tadi dari Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga Yakub dinamai Israel ketika dia bergulat dengan Allah, dengan malaikat di perjalanan. Saya sudah pernah terangkan bulan kemarin. Haleluya. Karena dia telah bergulat dengan Allah. Haleluya. Jadi kita lihat, kita telusuri perjalanan Abraham dengan Lot. Bagaimanakah perjalanan mereka? Siapakah sebenarnya Abraham? Siapakah sebenarnya Lot? Lot mendirikan sebuah bangsa yaitu Moab dan melakukan perbuatan-perbuatan politik dan mendirikan sebuah organisasi. Sekalipun mereka menyembah Allah, tetapi tanpa perintah Allah, mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat, apa yang dilakukan oleh Abraham, itu adalah kehendak Allah, dan itu adalah perintah Allah kepada dia. Bagaimana dengan mempelai wanita di akhir zaman? Apakah kita mau bekerja tanpa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi? Utusan di akhir zaman? Sedangkan kita tahu bahwa gereja yang terakhir adalah Laodikia yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, sehingga Allah memuntahkan dari mulutnya, sehingga dikatakan alangkah engkau baiknya jika engkau dingin atau panas, tetapi karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3:17. Haleluya. Jadi kita lihat dari sisi yang satu dan dengan sisi yang satu. Kita adalah mempelai wanita yang tidak bisa bercampur dengan hal-hal yang menajis, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di kitab Amsal, jangan malah bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Itulah sebabnya ada utusan. Itulah sebabnya ada Abraham. Itulah sebabnya ada Musa. Bagaimana Abraham? Bagaimana dengan Lot? Jadi kita lihat orang-orang sejati yang selalu taat kepada suara Tuhan di zaman dulu sampai di akhir zaman ini, gak ada yang berbeda. Sebab firman Allah berkata di kitab Ibrani 13:8, sebab Yesus Kristus sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu gak berubah. Firman yang sempurna di zaman dulu sampai akhir zaman ini juga sempurna. Haleluya. Jadi kita lihat Lot membuat keagamaannya mereka sendiri. Mereka menyembah Allah. Nanti kita lihat siapakah orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita akan kembali nanti ke belakang untuk melihat siapakah orang-orang yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan organisasi-organisasi zaman dulu sampai di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi mereka adalah orang-orang Moab dan percaya kepada Allah Yehova. Tetapi mereka adalah sebuah kelompok orang-orang yang diorganisasikan. Jadi kita lihat, dan sekarang sebagaimana mereka menggambarkan gereja yang jasmania. Gereja yang jasmania natural. Israel melambangkan gereja yang rohania dan spiritual. Antara daging
ya, jasmaniah dan rohaniah. Jadi itu sudah jelas ada perbandingannya antara yang benar dan yang tidak benar. Jadi biar kita melihat siapakah sebenarnya Rut. Dia berasal dari Moab. Itulah sebabnya mereka menyembah Allah. Tetapi karena mereka berorganisasi sehingga tidak sesuai lagi dengan perintah Tuhan. Haleluya. Tetapi dia dibenarkan. Dia dipanggil oleh Tuhan. Hal yang sama juga dengan Kain dan Habel. Apakah Kain Kain dibenarkan oleh Tuhan? Kain tidak dibenarkan karena dia tidak mau mempersembahkan seperti yang dilakukan oleh adiknya Habel. Seandainya dia mau dibenarkan dan dia mau mempersembahkan seperti persembahannya Habel, maka dia akan diterima. Bagaimana dengan Orpa? Bagaimana dengan Rut? Haleluya. Tindakan yang real. Dia mengambil keputusan. Ya, sebab dia memiliki iman yang teguh. Haleluya, sehingga dia sampai sehingga dia sampai kembali ke Betlehem, di mana ada seorang bos di sana, penebus kaum kerabat dia. Haleluya, glory. Di mana semua kepahitan, penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan keluh kesah dan lain sebagainya yang pernah dialami oleh Rut di Moab, dia meninggalkan semuanya itu dan dia mendapatkan, haleluya, dia mendapatkan peristirahatan. Haleluya. Dia mendapatkan ketenangan di sana, memiliki kekayaan. Apa yang dimiliki oleh Boas, dia memilikinya. Haleluya. Itulah gambaran mempelai wanita yang sejati. Jadi kita lihat, sedangkan Israel bukanlah sebuah yang diorganisasikan. Jadi sedangkan Lot adalah sebuah bangsa yang sudah berorganisasi. Itu perbedaannya. Jadi Tuhan tidak pernah datang kepada sebuah organisasi, nggak pernah. Jadi Israel bukanlah sebuah bangsa yang diorganisasikan sepanjang mereka mengikuti Allah. Jadi mereka seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah independen. Mereka tampil pengembara dan tidak ada tempat untuk dituju kemanapun selain tiang api yang memimpin mereka. Haleluya. Kemana tiang api? Tiang api bergerak, mereka bergerak. Sekalipun mereka pada saat waktu itu membuat tenda-tenda, baru mendirikan, kalau tiang api sudah memerintahkan dan sudah bergerak untuk berjalan, maka mereka juga akan berjalan. Gak ada tempat beristirahat mereka dimanapun yang tertentu, karena mereka sedang berada di dalam perjalanan. Tetapi kita lihat nanti ujungnya. Jadi kita lihat, mereka bukan sebuah bangsa yang diorganisasikan. Mereka memiliki suatu organisme di tengah-tengah mereka. Karena sunat memberikan itu kepada mereka,
di bawah perintah itu oleh Allah. Haleluya. Tetapi tidak pernah menjadi sebuah bangsa yang diorganisasikan pada masa itu. Ketika mereka pada akhirnya menjadi sebuah bangsa yang diorganisasikan. Haleluya. Disitulah di mana mereka jatuh dan menolak Mesias mereka. Ada bandingannya, ada waktunya. Di manakah mereka berorganisasi? Ketika mereka menolak Mesias mereka. Haleluya. Kita sudah pernah membahas enam rangkap maksud Gabriel melawat enam rangkap maksud Gabriel melawat Daniel. Haleluya. Dan kita baca di Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan atas persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Haleluya. Glory. Sesudah ia mati. Dan coba kita baca dulu. Kenapa? Siapakah yang berbicara kepada Allah? Sedangkan Habel sudah mati. Haleluya. Kita lihat di ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Haleluya. Orang yang sudah mati dapat berbicara kepada Allah dan memberitahukan bahwa aku sudah dibunuh oleh abangku. Dia sudah mati, tetapi darah itulah yang berbicara kepada Allah. Dari mana? Dari tanah. Siapa yang mengatakan? Allah. Kejadian 4 ayat 8 sampai 10. Haleluya. Marilah kita ke padang, pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kita lihat. Kenapa? Timbul perselisihan oleh karena cemburu. Oleh karena cemburu. Jadi itulah sebabnya tadi antara Abraham dan Lot timbul kecemburuan oleh karena harta. Haleluya. Tetapi yang sempurna adalah firman. Tetapi oleh karena firman. Sebab utusan Allah. Sebab orang-orang yang sudah dipilih Allah memiliki pewahyuan. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki pewahyuan timbul kecemburuan. Haleluya. Kenapa dia membunuh? Karena Allah tidak mengindahkan persembahannya Kain. Haleluya. Kita melihat Allah menyuruh Habel untuk membuat persembahan bagi Tuhan. Hal yang sama juga dengan Kain. Kain mempersembahkan persembahan dari hasil tanah atau dari hasil tumbuh-tumbuhannya. Dia memilih yang lebih baik dan mempersembahkan di atas mezbah. Itulah sebagai korban persembahannya. Tetapi kita lihat Habel, dia mempersembahkan korban persembahannya yaitu anak domba. Dia mempersembahkan domba.
Haleluya. Dan domba itu berlumuran darah di atas mezbah tersebut. Dan darahlah yang diinginkan oleh Tuhan sebagai korban sembelihan bagi Tuhan. Itulah yang dia kehendaki. Haleluya. Itu adalah sebuah perlambang di mana Kristus juga harus mati di kayu salib sebagai korban persembelihan, sebagai korban sembelihan untuk mengampuni dan mengampuni segala dosa, menyucikan segala dosa dan juga kesalahan. Haleluya. Itu adalah pewahyuan bagi Habel. Tetapi kita lihat Kain. Dia mempersembahkan ya persembahannya yaitu dari hasil pertaniannya. Haleluya. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Itulah membuat dia cemburu melihat Habel. Lalu dia mengajak dia ke tempat ya ke padang, ke tempat pengembaraan mereka. Lalu tiba-tiba dia memukul adiknya sendiri. Timbul kecemburuan. Padahal Tuhan sudah mengatakan, ketika Allah bertanya kepada dia, apa yang terjadi bagi dirinya? Hatinya panas, mukanya muram. Padahal Tuhan sudah berkata, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh adikmu supaya aku menerima. Tetapi dia tidak mau. Haleluya. Jadi siapa kepribadiannya? Dari situ timbullah ya kecemburuan sehingga membangun hal-hal yang tidak baik. Jadi apa yang ada pada diri Habel adalah iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan atas persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Haleluya. Jadi disitulah ya menyebabkan adanya perbandingan yang kedagingan. Peniruan. Haleluya. Peniruan. Seolah-olah itu asli, padahal tidak. Sudah diorganisasikan. Bukan sekedar pergi ke gereja untuk memakai pakaian yang mahal. Gak berlaku bagi Tuhan. Yang perlu adalah pewahyuan. Mengenal dan tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh yang memiliki iman dan pewahyuan. Haleluya. Jadi maka mereka mengambilnya ya dengan suatu kekuatan politik. Atau mereka mengganti sesuatu untuk mengganggu pikiran orang-orang untuk menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Berbagai macam cara politik untuk mereka lakukan. Jadi itulah yang terjadi. Itulah tepatnya yang terjadi pada mulanya seperti Kain dan Habel. Haleluya. Kedua anak itu ada di bumi pada waktu itu. Haleluya. Jadi Tuhan turun untuk menerima persembahannya Habel. Sedangkan Kain tidak. Kejadian apa ayat 3? Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Haleluya. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahannya Kain. Haleluya. Jadi itu adalah yang dinamakan kedagingan.
Bukan karena lewat pewahyuan. Itu adalah kedagingan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Hal yang sama seperti di zaman ini, di zaman dulu, di zaman sekarang. Seolah-olah ketika orang bernyanyi, berdoa, sudah diterima Tuhan dan sudah diindahkan. Sedangkan Tuhan berkata, kenalilah pohon dari buahnya kamu mengenal siapa mereka. Tetapi kita lihat di zaman ini, pergi ke gereja bukan hanya sekedar, ya. Tetapi kita lihat di zaman ini, bukan hanya sekedar menyembah Tuhan. Untuk mengisi absen. Kalau saya sudah rajin ke gereja, pasti saya sudah dipuji orang nanti. Itulah yang ada pada pikiran mereka. Tetapi ketika datang firman untuk mengoreksi, ya, ketika datang firman untuk menguji, siapakah mereka yang sebenarnya? Persembahan apakah yang mereka persembahkan kepada Allah? Hidup apakah yang mereka hidupi sehari-hari? Perbuatan apakah yang mereka perbuat sehari-hari? Bagaimana sifat dan karakter mereka? Apakah selaras dengan firman Tuhan? Sesuai dengan firman Tuhan? Haleluya. Sama sekali tidak. Sudah mencampurkan antara politik. Itulah sebabnya dibuat menjadi organisasi-organisasi. Lalu Tuhan meninggalkan mereka. Haleluya. Dan kita lihat ketika manusia jatuh Taman Eden, banyak orang yang mengatakan, ketika mereka memakan apel, dari situlah mereka tahu, ya, dari situlah mereka mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Jadi berarti dengan kata lain, apalah yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Kalau apa yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa, berarti kita nggak perlu makan apel sampai hari ini. Haleluya, nggak perlu. Kalau apa yang memang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu adalah pikiran manusia. Kalau mengerti firman Tuhan, seperti mempelai wanita, dia ke zaman ini, kita mengetahui bukanlah karena sebuah apel untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Sebab sudah ada dikatakan di sana bahwa ada dua pohon, tetap pengetahuan yang baik dan jahat. Ada juga di sana pohon kehidupan. Haleluya. Tuhan berfirman, jangan makan buah itu. Pada saat yang kau makannya, pastilah kau mati. Pada hari itu kamu akan mati. Haleluya. Tetapi itu adalah gereja. Pohon itu adalah gereja. Pohon itu adalah wanita, perempuan. Haleluya. Jadi kita tahu, ya, Habel dan Kain mempersembahkan korban dengan membuat mezbah yang baik. Mempersembahkan korban di atas mezbah yang sama, seperti yang dibuat oleh Habel. Haleluya. Tetapi Habel memiliki korban yang benar. Jadi kita lihat, pewahyuan tidak ada jalan lain, tidak ada tertulis dalam Alkitab, ya. Jadi orang melihat permulaan dari kebenaran adalah kebenaran Allah yang disingkapkan, dan seluruh gereja Allah yang hidup dibangun di atas hal itu. Dan kita lihat di Matius 16:13, setelah Yesus tiba di daerah
Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Siapakah yang memiliki pewahyuan dari antara ke-12 murid tersebut? Adalah Simon Petrus. Siapakah yang memiliki pewahyuan antara Kain dan Habel? Adalah Habel. Siapakah yang memiliki pewahyuan antara Abraham dan Lot? Adalah Abraham. Siapakah yang memiliki pewahyuan antara Musa dan Korah? Adalah Musa. Haleluya. Glory. Jadi selalu ada perselisihan dari zaman dulu. Tetapi kita lihat, Tuhan sudah memberikan pewahyuan kepada pilihannya. Siapakah mereka? Adalah pilihan Tuhan sebelum dasar dunia ada untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap zamannya. Yang tidak mau mengorganisasikan firman. Haleluya. Dan itu adalah buktinya, ya, di Yohanes 16, di Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Haleluya. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Tuhan akan bangkitkan di akhir zaman orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan, domba-dombanya Allah. Siapa yang mengenal suara Tuhan kita? Yaitu mempelai wanita. Tidak lain adalah hanya orang-orang yang takut akan Dia, yaitu mempelai wanita. Orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, yang mau menerima, yang mau mendengarkan, yang mau melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar menerima, tetapi harus ada tindakan. Haleluya. Jadi Petruslah yang memiliki pewahyuan yang sempurna. Dan bilangan 16 ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Siapakah Korah dan Datan? Mereka mengerumuni Musa, seolah-olah Musa meninggikan diri di tengah-tengah mereka, dan berkata, apa perbedaanmu dengan mereka? Dengan kami? Yang kamu sembah juga yang kami sembah. Engkau adalah anak Tuhan, kami juga anak Tuhan. Mengapa engkau meninggikan diri di tengah-tengah kami? Itu tujuannya. Padahal dia tidak pernah meninggikan diri. Dialah yang diutus Tuhan pada waktu itu untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Haleluya. Sehingga mereka terpecah. Timbul perselisihan. Oleh karena apa?
Haleluya. Oleh karena apa? Oleh karena menyimpang daripada firman Tuhan. Haleluya. Dan setiap orang yang benar tidak mau meninggalkan firman. Padahal timbullah kecemburuan. Oleh karena apa? Karena Allah berbicara dengan satu orang, yaitu hambanya, yaitu para nabi. Bukan kepada setiap orang Tuhan berbicara. Pada satu orang, yaitu utusan. Seperti yang tertulis di Maliaki 4, 5 dan 6. Haleluya. Jadi bilangan 16:21, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu Tuhan membuka mulut tanah, dan tanah pun membuka mulutnya dan menelan mereka yang melawan Musa. Melawan Musa, hal yang sama melawan Allah. Karena suara pesan yang disampaikan kepada Musa bukanlah berarti pesan daripada orang lain, melainkan dari Allah. Itu bukan hasil olahannya sendiri. Itu bukan hasil konsepnya sendiri. Itu bukan hasil idenya sendiri. Tetapi itu adalah suara Allah yang disampaikan oleh Musa. Haleluya. Disitulah membuat kencing manusia itu jatuh dan mati, habis ditelan oleh tanah. Kita lihat hal yang sama di akhir zaman. Apa membuat manusia yang dia katakan, yang dia bilang bahwa dia adalah menyembah Allah, tetapi tidak mau menerima utusan, tidak mau menerima keselamatan di akhir zaman. Gak perlu di zaman ini dibangun Batra. Gak perlu di zaman ini membangun patung Yesus Kristus. Gak perlu. Tuhan gak pernah perintahkan itu. Yang perlu dilakukan di akhir zaman ini adalah mengambil sikap, ya, dan melihat diri kita dan merenungkan, ya, dan memikirkan sesuatu, yaitu firman. Apakah firman sudah selaras dengan aku? Dengan seperti yang saya lakukan sehari-hari? Lewat apa? Lewat pesan.